Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu tokoh dalam ilmu bahasa Arab dan juga kitabnya yang terkenal. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ilmu bahasa Arab ini merupakan ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itulah sebuah kebutuhan yang sangat amat mendesak bagi kaum muslimin untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, terlebih khusus tentang kaidah-kaidah gramatikalnya, yaitu mengenai nahwu dan shorof. Dan ketika kita mempelajari ilmu nahwu dan shorof, hendaknya kita juga kenal siapa sajakah tokoh-tokoh yang mereka menjadi orang hebat dalam masalah nahwu dan shorof, dalam masalah kaidah bahasa Arab, dan juga kitab-kitab apa saja yang beliau-beliau tulis, dan bagaimanakah sikap para ulama terhadap tokoh-tokoh tersebut, baik terhadap personnya ataupun mungkin terhadap kitab-kitab mereka. Kemudian disikapi bagaimanakah dengan apakah para ulama menempatkan kitab ulama tersebut di awal ataupun di pertengahan ataukah di akhir ketika kita mempelajari sebuah cabang ilmu bahasa Arab, terlebih khusus mengenai ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu dan shorof. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan perkenalkan sedikit tentang salah satu tokoh besar dalam kaidah bahasa Arab, yaitu Al-Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, dan juga sedikit kita akan bahas kitab beliau yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Malik. Nama beliau adalah Muhammad, kemudian ayah beliau bernama Abdullah, kemudian kakek beliau bernama Malik. Kemudian beliau lebih terkenal dengan kunyah kepada kakek beliau, yaitu Ibnu Malik, yang mana Malik ini merupakan kakek dari Muhammad bin Abdullah bin Malik atau Ibnu Malik. Gelar beliau adalah Jamaluddin dan kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nasab beliau adalah At-Ta'i. Kemudian beliau lahir di Jayani, karena beliau lahir di kota Jayan sekitar tahun 600 Hijriah. Kemudian setelah beliau kecil di Jayan, kemudian tumbuh menjadi remaja, maka kemudian beliau meninggalkan kota Jayan. Beliau pergi ke negeri Syam. Kemudian setelah itu beliau menetap di Mesir, dan beliau tinggal lebih tepatnya di kota Halab, dan juga beliau pernah tinggal di kota Hamah. Kemudian setelah itu beliau menetap lagi di Damaskus. Dan ketika di Damaskus, maka beliau ini mendapat kesempatan ataupun mendapat amanah untuk menjadi seorang pengajar dalam bahasa Arab dan juga ilmu qiraah di sana. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala memiliki 3 orang putra, yang mana nanti salah satu dari ketiga putranya ini menjadi penerus beliau dari sisi masalah ilmu. Dan uniknya ketiga putra dari Ibnu Malik semuanya bernama Muhammad. Anak yang pertama bernama Muhammad Taqiyuddin, yang ini beliau dijuluki dengan Al-Asad. Dan Ibnu Malik pernah menulis salah satu kitab yang ini mencuplik nama dari anaknya yang pertama atau gelar dari anaknya yang pertama. Beliau punya kitab berjudul Al-Muqaddimah Al-Asadiyah. Maka dinamakan Al-Asadiyah ini mencuplik nama anak beliau, gelar nama anak beliau yang pertama yaitu Al-Asad.
Adapun anak beliau yang kedua bernama Muhammad Samsuddin. Dan Muhammad Samsuddin ini merupakan anak dari Ibnu Malik yang mewarisi ilmu qiraat dari Ibnu Malik. Karena perlu kita ketahui bahwasanya Ibnu Malik selain beliau mahir dari sisi kaidah bahasa Arab, juga beliau merupakan ahli qiraah. Maka Muhammad Samsuddin ini mahir dalam bidang qiraah. Kemudian putra beliau yang ketiga bernama Muhammad Badruddin. Yang nama Muhammad Badruddin ini sering terkenal dengan julukan Ibnun Nazim, anak dari penazom, maksudnya adalah anak dari Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik memiliki kitab bernama Alfiyah, sebenarnya nama aslinya bukan Alfiyah, tapi lebih terkenal dengan nama Alfiyah Ibnu Malik. Dan yang Alfiyah ini berupa nazom atau bahasa mudahnya berupa syair. Maka karena bapaknya yaitu Ibnu Malik merupakan penulis dari syair-syair kaidah bahasa Arab yang dinamakan Alfiyah Ibnu Malik, maka Muhammad Badruddin ini dijuluki Ibnun Nazim. Kemudian yang kedua adalah karena Muhammad Badruddin inilah yang mewarisi Ibnu Malik dari sisi kemahiran dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Sedangkan anak-anak yang lainnya ini tidak demikian. Maka hanya Muhammad Badruddin inilah yang dijuluki dengan Ibnun Nazim. Dan sebagaimana kita sampaikan bahwasanya Muhammad Badruddin ini adalah anak Ibnu Malik yang rajin untuk belajar kepada bapaknya. Bahkan Muhammad Badruddin ini menulis syarah untuk kitab bapaknya sendiri yaitu Alfiyah. Kemudian kitab syarah ini terkenal dengan Syarah Ibnun Nazim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang akhlak dan juga sifat dari Ibnu Malik, maka banyak di antara ulama sejarah yang menukil bahwasanya Muhammad Ibnu Malik ini merupakan seorang yang sangat amat mulia dan juga akhlaknya adalah akhlak yang terpuji. Beliau terkenal sebagai seorang yang tawadhu. Dan di antara ulama ada yang memberikan tazkiyah kepada beliau dengan Ibnu Malik dijuluki sebagai orang yang sakhiyan, orang yang pemurah. Kemudian husnul khuluq, akhlaknya merupakan akhlak yang bagus. Kemudian adabian, adiban, beliau merupakan seorang yang penuh adab. Kemudian dayyinan, beliau adalah orang yang baik agamanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Malik rahimahullahu taala, beliau ini sebenarnya memiliki beberapa kitab lain atau bahkan mungkin cukup banyak kitab lain selain Alfiyah Ibnu Malik. Namun yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu itu biasanya Alfiyah Ibnu Malik. Kenapa dinamakan Alfiyah? Maka jawabannya adalah karena kitab ini terdiri dari kurang lebih 1000 bait syair. Oleh karena itulah dinamakan dengan Alfiyah. Namun bukan berarti pas 1000. Karena orang Arab kebiasaan mereka adalah menggenapkan. Semisal Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah maka jumlah totalnya ada 42 hadis. Tapi digenapkan oleh orang Arab disebut Arba'in. Begitu pula dengan Alfiyah. Dinamakan Alfiyah karena jumlah bait syair yang disampaikan oleh Ibnu Malik kurang lebih ada 1000 bait syair berkaitan tentang kaedah-kaedah bahasa Arab baik dari sisi nahwu ataupun sharaf. Dan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini sebenarnya merupakan ringkasan dari kitab beliau yang beliau tulis sebelumnya, di mana beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, dan di dalamnya terdiri dari kurang lebih 3000 bait syair. Lebih banyak daripada Alfiyah. Maka beliau
lebih dahulu menulis kitab beliau yang bernama Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, terdiri dari kurang lebih 3.000 bait syair, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala pun menulis syarah untuk kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Kemudian nampaknya beliau rahimahullahu taala pernah mengajarkan kitab dalam masalah ilmu dalam bentuk nazam atau dalam bentuk syair dalam masalah bahasa Arab. Namun ini tulisan Ibnu Mu'ti. Dan Ibnu Mu'ti ini pun terkenal sebagai salah seorang pakar bahasa Arab di zaman beliau. Dan beliau juga punya kitab yang berjenis alfiyah. Artinya apa? Ada kurang lebih 1.000 bait syair yang isinya adalah nazam ataupun syair mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka kaidah-kaidah bahasa Arab kemudian disampaikan dalam bentuk syair kalau dalam bahasa kita. Karena di zaman ini cukup berkembang model seperti ini, terutama untuk para penuntut ilmu pemula. Mereka diharapkan bisa mendapatkan ilmu ataupun menguasai ilmu melalui nadham-nadham ilmiah seperti ini, syair-syair ilmiah seperti ini yang mengandung kaidah-kaidah dalam cabang ilmu tertentu, baik dalam cabang ilmu fikih, usul fikih, ataupun kaidah bahasa Arab ataupun yang lainnya. Dan lebih mudah, jauh lebih mudah ketika kita menghafalkan nazam, kemudian kita jadikan patokan untuk menghafalkan pondasi dasar dari sebuah cabang ilmu. Maka di zaman itu berkembang metode demikian, banyaknya nazam ilmiah. Maka nampaknya Ibnu Malik rahimahullah ta'ala pernah mengajarkan Alfiyah Ibnu Mu'ti kepada muridnya. Kemudian setelah beliau telaah lebih mendalam, kemudian beliau memiliki ide untuk membuat yang semisal Alfiyah Ibnu Mu'ti. Yang hakikatnya sebenarnya beliau ringkas dari kitab beliau sebelumnya, yaitu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Maka beliau tulis ringkasan dari Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, kurang lebih kemudian diringkas dari 3.000 bait syair menjadi 1.000 bait syair. Kemudian kitab ini terkenal sampai zaman kita sekarang ini dengan Alfiyah Ibnu Malik. Nama lainnya adalah At-Talkhis, ringkasan, yaitu ringkasan dari kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Namun uniknya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau menulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah beliau tidak menulis syarah untuk kitab beliau ini. Para ulama mengatakan bahwasanya ini unik. Kenapa? Karena biasanya Ibnu Malik kalau kita pelajari tentang biografi beliau, sejarah beliau dan juga kitab-kitab beliau, maka biasanya beliau menulis sebuah kitab dan menulis syarah untuk kitab tersebut. Contohnya adalah kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, beliau tulis, kemudian beliau juga tulis syarahnya, penjelasan dari kitab tersebut. Namun untuk Alfiyah Ibnu Malik, kitab Alfiyah beliau ini, beliau sama sekali tidak menulis syarahnya. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kemungkinan besar di antara alasan kenapa Ibnu Malik tidak menulis syarah untuk kitab Alfiyah ini, karena beliau cukupkan diri dengan kitab asalnya, yaitu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Maka hakikatnya apabila kita membaca kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, matan terlebih lagi nanti syarahnya, maka sebenarnya ini sudah mencakup syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tentunya bagi penuntut ilmu untuk membaca dan membahas kitab yang begitu tebal dan juga mungkin begitu rinci dalam menyampaikan permasalahan, ini tidak semua penuntut ilmu itu merasa mampu untuk melakukan hal demikian. Oleh karena itulah banyak di antara para ulama yang kemudian menulis syarah untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Di antara syarah yang paling terkenal adalah syarah Ibnu Aqil, dan juga syarah dari anak dari Ibnu Malik sendiri, yaitu syarah Ibnu Nazim. Ini di antara syarah-syarah yang terkenal untuk Alfiyah Ibnu Malik, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga banyak ulama kontemporer yang ini beliau membuat syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik.
Maka ada syarah klasik, ada syarah kontemporer. Di antara ulama yang menulis ataupun menyampaikan syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik ini di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian di antara masyayikh yang lain adalah Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Maka beliau memiliki syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik dan dinilai sebagai syarah yang cukup bagus untuk penuntut ilmu pemula dalam memahami Alfiyah Ibnu Malik. Maka dalam belajar syarah untuk sebuah kitab ini pun bertingkat-tingkat. Dan secara umum syarah yang klasik, maka ini dari sisi tingkat kualitas ilmu jauh lebih mendalam daripada mungkin syarah kontemporer. Kita katakan semuanya bagus, semuanya baik. Dan ini merupakan khasanah keilmuan Islami yang harus kita pelajari dan kita jaga. Tapi kalau kita bandingkan dari sisi kedalaman isinya, maka lebih jauh dalam syarah ulama klasik. Namun dari sisi kemudahan, pilihan diksi ketika menyampaikan syarah, kemudian contoh-contoh yang dipilih, maka tentunya bagi orang sekarang jauh lebih mudah untuk membaca syarah para ulama kontemporer. Karena ini jauh lebih dekat dengan masanya. Oleh karena itulah ketika kita ingin mempelajari kitab Ibnu Malik, maka kami sarankan untuk membaca syarah-syarah yang ringkas ataupun mungkin syarah yang tebal, tapi dari ulama kontemporer dan juga dikhususkan untuk mubtadiin. Kenapa? Karena apabila kita langsung membaca syarah yang dari ulama klasik, meskipun itu tipis, tapi mungkin penjelasannya mungkin butuh dijelaskan lagi, maka tentunya ini kita butuh bantuan kitab yang lain untuk lebih memahami apa yang dimaksud oleh pensyarah dari sebuah kitab tersebut. Oleh karena itulah kita sarankan bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik, maka hendaklah pilih syarah yang sesuai dengan tingkatan keilmuannya sehingga ketika dia belajar merasa nyaman, merasa mudah. Dan di antara kitab yang bagus, yang kontemporer untuk membahas Ibnu Malik itu adalah kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibni Malik, tulisan Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka beliau sampaikan dengan mudah apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik dalam kitab beliau Alfiyah Ibnu Malik, dan juga beliau berikan contoh-contoh yang simpel dan juga sesuai dengan bahasa kekinian. Sehingga bagi para penuntut ilmu pemula itu ketika ingin mempelajari Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, dia tidak merasa terlalu berat karena dia akan memahami apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, bait-bait Ibnu Malik, dengan membaca penjelasan dari pensyarah yaitu Syekh Abdullah hafizahullahu ta'ala. Meskipun kita tidak pungkiri banyak syarah-syarah yang lain yang juga bagus, namun di antara syarah yang kita rekomendasikan adalah syarah yang berjudul kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu perkenalan sedikit tentang di antara tokoh dalam ilmu nahwu dan juga kitab beliau yang terkenal yaitu Ibnu Malik dan kitab Alfiyah beliau. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.